أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 3 yang baik, yang solih, yang solihah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat ibadah, dan melakukan aktivitas-aktivitas positif ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar pelajaran Quran hadis ya. Ad-Darsul Quran wal hadis gitu kalau bahasa Arabnya ya. Hari ini kita belajar pelajaran Qurdis atau pelajaran Quran hadis. Untuk hari ini dalam pelajaran Quran hadis kita belajar bab bacaan qalqalah. Sekali lagi, untuk hari ini kita belajar bab bacaan qalqalah. Mungkin di antara kalian semuanya ada yang sudah mempraktekkan bacaan qalqalah. Ketika kalian belajar surat-surat pendek, mungkin kalian juga sudah mempraktekkan bacaan qalqalah ya. Ada di surat Al-Alaq misalnya ya. Iqra. Itu adalah bacaan qalqalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau di surat yang pendek, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ada khalaq. Itu adalah bacaan qalqalah ya. Kita akan belajar pelajaran Quran hadis bab bacaan qalqalah. Yang pertama, mulai dari pengertian qalqalah. Yang kedua, huruf qalqalah. Yang ketiga, pembagian qalqalah beserta contohnya. Jadi nanti kita sebentar lagi akan belajar qalqalah mulai dari pengertiannya, hurufnya, dan pembagian beserta contohnya. Baik, anak-anak semuanya, yang pertama yaitu pengertian qalqalah ya. Apakah kalian sebagian ada yang sudah tahu apa itu arti qalqalah? Ada yang udah tahu? Qalqalah itu artinya memantul ya. Sekali lagi, arti qalqalah itu memantul ya. Jadi ketika ada kalimat atau kata dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran yang ada huruf qalqalahnya, dibacanya harus memantul ya. Syarat harus memantul yaitu hurufnya sukun atau mati ya. Hurufnya sukun atau mati. Baik sukunnya asli atau sukunnya diberhentikan atau diwaqafkan ya. Jadi qalqalah itu memantul jika ada huruf qalqalah sukun atau mati, baik matinya asli ataupun diberhentikan atau diwaqafkan, maka harus dibacanya yaitu memantul. Yang kedua yaitu huruf-huruf qalqalah ya. Huruf-huruf qalqalah.
huruf qalqalah itu ada 5. Ya, huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama, huruf qalqalah itu ba. Yang kedua, huruf qalqalah itu ja. Yang ketiga, huruf qalqalah itu da. Yang keempat, huruf qalqalah itu to. Dan yang kelima, huruf qalqalah itu ko. Ya, jadi ba, ja, da, to sama ko. Mungkin lebih dikenal lagi untuk memudahkan menghafal, huruf qalqalah itu ba, ju, di, to sama ko ya. Jadi baju di toko. Jadi jumlah huruf qalqalah itu ada 5. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sekarang kita akan belajar tentang pembagian qalqalah ya, tentang pembagian qalqalah. Qalqalah itu dibagi terhadap 2 bagian ya. Qalqalah itu dibagi terhadap 2 bagian. Yang pertama, qalqalah sugro, dan yang kedua qalqalah kubro. Sekali lagi, qalqalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro, apa itu qalqalah sugro? Sugro artinya kecil. Jadi qalqalah sugro itu qalqalah kecil. Yang seperti apa? Yang dimaksud qalqalah sugro itu contohnya seperti apa? Untuk qalqalah sugro atau qalqalah kecil ini biasanya huruf qalqalah sukunnya itu asli, atau huruf qalqalah matinya itu asli ya. Jadi huruf qalqalah sukun atau matinya itu asli ya. Biasanya huruf qalqalah sukun ini terdapat di tengah-tengah kata. Apapun katanya, apapun lafalnya ya, ketika ada huruf qalqalah yang sukun atau matinya asli, itu qalqalah sugro. Biasanya di tengah-tengah lafal ya, di tengah-tengah lafaz Arab atau lafaz dalam Al-Quran. Dan cara membacanya itu tidak terlalu kuat atau tidak terlalu besar atau tidak terlalu jelas memantulnya ya. Tetap untuk qalqalah sugro tetap dipantulkan dan memantulnya itu tidak terlalu kuat, makanya dinamakan qalqalah sugro. Oke. Yang keduanya yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro, kalau tadi sugro artinya kecil, kalau sugro itu artinya besar. Artinya qalqalah kubro itu qalqalah besar, qalqalah yang dibacanya lebih kuat atau qalqalah yang dibacanya lebih jelas ya. Untuk qalqalah kubro huruf qalqalahnya itu di akhir kata atau di akhir lafaz ya, di akhir lafaz Arab atau lafaz yang ada dalam Al-Quran. Apapun katanya, apapun kalimatnya, ketika ada huruf qalqalah di akhir, dibacanya harus memantul lebih kuat, dibacanya harus memantul lebih keras ya. Jadi untuk qalqalah kubro itu qalqalah besar, qalqalah yang pantulannya lebih kuat. Biasanya untuk qalqalah kubro ini kebanyakan ada di akhir ayat, sebab qalqalah kubro sukun atau matinya itu diwaqafkan atau diberhentikan. Sebenarnya
huruf qalqalahnya itu tidak sukun, ya, tidak mati, tapi karena di akhir ayat harus dibacanya diwakafkan atau diberhentikan. Maka ketika akhir ayat kalimat ada huruf qalqalah, maka harus dipantulkan atau membacanya harus memantul. Ya, mengerti ya? Jadi diulang lagi dari awal. Pengertian qalqalah. Pengertian qalqalah itu memantul, ya. Apabila ada huruf qalqalah, baju di toko itu wakaf, ya, diwakafkan, atau hurufnya sukun atau mati, harus dipantulkan atau harus memantul ketika membacanya, ya. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama ba, yang kedua ja, yang ketiga da, yang keempat to, yang kelima ko, atau disebut dengan baju di toko, ya. Dan yang ketiga, qalqalah itu dibagi 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro, qalqalah kecil dan qalqalah besar, ya. Qalqalah sugro, qalqalah kecil, memantulnya tidak terlalu kuat, ya. Biasanya huruf qalqalahnya itu di tengah-tengah. Ba-nya misalnya di tengah, ko-nya di tengah, da-nya di tengah lafaz, ya, di tengah kata bahasa Arab. Untuk qalqalah kubro, biasanya huruf qalqalahnya itu ada di akhir, ya, ada di akhir kata atau di akhir ayat. Maka pantulannya itu lebih kuat, lebih jelas pantulannya. Jadi huruf qalqalahnya itu yang 5 ada di akhir ayat, itu qalqalah kubro, dibacanya lebih kuat, ya. Untuk melihat atau mengetahui contoh-contohnya qalqalah sugro seperti apa dan qalqalah kubro seperti apa, lihat, ya. Lihat. Dalam contoh ini ada contoh-contoh qalqalah sugro, ada contoh-contoh qalqalah kubro, ya. Yang pertama, contoh-contoh qalqalah sugro, qalqalah yang kecil. Sini ada contoh-contoh mulai dari to, ko, ba, ja, sama da, ya. Bisa dibaca berulang-ulang dan dipantulkan huruf qalqalahnya, ya. Jadi huruf qalqalahnya itu harus memantul. Oke. Yang pertama huruf ko. Ya, ini dalam huruf ko yaitu ada contoh yaqta'un, ya. Jadi huruf ko ini yaqta'un, ini contoh buat qalqalah sugro. Huruf ko-nya itu di tengah, ya. Huruf ko-nya itu di tengah kata yaqta'un, ya. Jadi di tengah. Beda dengan qalqalah kubro. Dalam qalqalah kubro huruf qalqalahnya itu di akhir. Contoh surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini khalaq. Ko-nya itu sebenarnya tidak wakaf, tapi karena berhenti atau di akhir ayat diberhentikan, diwakafkan, sebenarnya itu tidak sukun huruf ko-nya. Tapi karena di akhir jadi diwakafkan, diberhentikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ko-nya itu memantul. Di sini bisa dilihat contoh-contohnya sudah ada, ya, tinggal dibaca dan dibantulkan, ya. Untuk contoh yang to bisa dilihat, dan untuk contoh yang lain-lainnya juga bisa dilihat, ya. Bisa
dibaca, oke? Bisa dibaca. Contoh untuk Bapak akan membacakan contoh qalqalah sugro mulai dari ko ya. Yaqta'un. Ya, sekali lagi, contoh dari ko yaitu yaqta'un. Contoh to yatma'un. Nah, sekali lagi. To yatma'un. Selanjutnya, contoh dari huruf ba. Yabghun. Nah, huruf ba-nya itu memantul. Yabghun ya. Selanjutnya, huruf ja. Yaj'alun. Huruf ja-nya memantul. Yaj'alun. Huruf da. Yad'un. Huruf da. Yad'un ya. Itu adalah contoh-contoh bacaan qalqalah sugro. Sekarang bacaan contoh qalqalah kubro mulai dari hurufnya masing-masing. Contoh qalqalah kubro, huruf qalqalah ko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu contoh qalqalah kubro. Jadi huruf qalqalah ko, huruf qalqalah kubro, huruf ko-nya itu di akhir ayat. Selanjutnya to miwaraihim muhito. Nah, di akhir ayat. Yang ba an-najmus saqib. Nah, itu contoh qalqalah kubro huruf ba. Selanjutnya yaitu ja was-samaa'i dzatil buruj. Nah, ja-nya itu ada pantulan. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, sekarang contoh qalqalah kubro. Wal yaumil mau'ud. Oke. Wal yaumil mau'ud. Nah, ada huruf da di akhir, itu adalah harus dipantulkan atau harus memantul bacanya. Anak-anak semuanya, itu adalah contoh-contoh bacaan qalqalah, baik bacaan qalqalah sugro ataupun bacaan qalqalah kubro. Ingat, qalqalah sugro huruf qalqalahnya itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kata, tengah lafal ya. Untuk qalqalah kubro, huruf qalqalahnya itu biasanya kebanyakannya itu di akhir. Anak-anak semuanya, itu penjelasan tentang qalqalah. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan, ketidakjelasan, atau masih banyak yang salah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ya. Anak-anak semuanya, anak-anak kelas 3, ketika kalian sudah memperhatikan video pembelajaran ini, maka tugasnya itu di halaman 45 ya. Di halaman 45 di buku paket. Untuk pertama, kalian coba menceklis salah satu kolom jawaban yang sudah disediakan. Misalkan ini ada khalaqal insan, apa ini? Khalaqnal insan. Itu tinggal menceklis aja apakah ini qalqalah kubro atau qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro berarti checklist qalqalah sugronya. Qalqalah kubro
Berarti checklist Qolah Kubronya. Dan latihan 2. Latihan 2 menghubungkan dengan garis lafal yang sesuai. Jadi misalkan Qalqalah Kubro garisnya kemana, Qalqalah Sugro juga garisnya kemana ya. Halaman 45, halaman 46 dan halaman 47 ya. Kalau halaman 46 yaitu mengidentifikasi ayat. Perhatikan lafal-lafal dalam label di bawah ini. Ya. Jadi dari lafal di atas beri bacaan Qalqalah Sugro Kubro, tuliskan pada kolom di bawah ini. Jadi di sini di halaman 46 mengidentifikasi ayat, kalian dibaca ayat-ayat ini mana yang termasuk bacaan Qalqalah Kubro dan mana yang termasuk bacaan Qalqalah Sugro. Oh, misalnya nomor 1 bacaan Qalqalah Kubro ditulis di kolom bacaan Qalqalah Kubro. Dan selanjutnya sampai akhir. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran yang kita pelajari. Aqul qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.